Oke, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sak Donya, dan kita lagi perjalanan menuju pulang kembali ke SIRBJ. Jadi di Mojokerto, kita balik lagi ke SIRBJ, masih bersama Bapak pengacara kita, Bapak Gale. Dan untuk topik hari ini kita membahas tentang perbedaan data. Nah, bagaimana kan, karena perbedaan datanya teman-teman ini kan banyak yang beda, dan bagaimana cara mengatasinya, atau karena semuanya pasti akan dilakukan sidang di pengadilan. Nah, kalau urusan pengadilan dan sidang itu pasti Bapak lawyer lah yang punya pengalaman, yang bekerjanya keluar masuk pengadilan. Ya, ini perubahan data ya Bapak Jalih, perubahan data, entah tahun lahir, entah bulan lahir, entah tanggalnya. Nah, ini dengan nama yang mungkin beda 1 huruf, beda 2 huruf, beda 3 huruf, ditempelin nama bapaknya, ditempelin nama ibunya. Nah, bagaimana menurut Bapak Galih? Terima kasih, kembali lagi dengan saya Galih, advokat. Alhamdulillah disupport sama Wong Ganteng Sak Donya, Mas Andrew. Kali ini materi yang akan saya sampaikan kaitannya dengan identitas. Jadi identitas seseorang itu menurut aturan di Indonesia itu dalam bentuk KTP, jadi kartu tanda penduduk, yang mana di situ memuat pertama adalah nomor kependudukan, terus nama, tanggal lahir, jenis kelamin, titel, maksudnya titel ini background pendidikan dan lain sebagainya, yang jelas yang ada di KTP itu. Dan memang secara regulasi, secara aturan pakemnya seperti itu. Nah, dasar untuk membuat identitas itu yang pertama adalah kalau kita lahir tentunya kan nama, ya, kapan kita lahir, nama, terus alamat tinggal, kan seperti itu yang harus kita wajib cantumkan. Nah, bagaimana jika rekan-rekan atau teman-teman ini memiliki dokumen yang secara faktanya atau secara fisiknya itu berbeda dengan identitas awal pada saat kita registrasi secara kependudukan di Indonesia. Itu minimal kalau ada perbedaan itu kita harus meyakinkan bahwa mana ini yang data yang mau dipakai, kan begitu, sepanjang seumur hidup kita nantinya ke depan, kan? Apakah data yang memang sesuai identitas awal atau data yang memang dikehendaki oleh rekan-rekan sekalian. Dalam hal ini yang dikehendaki ini adalah, saya tidak bicara bahwa data itu salah, saya tidak bicara bahwa data itu dalam kondisi memang disetting seperti itu, saya tidak membahas itu. Tapi yang jelas bahwa memang identitas ini adalah penting dalam artian memang ya, yang namanya orang kan identitasnya juga harus valid, harus sesuai dengan apa yang terdata di negara sama bukti fisik yang kita bawa kemana-mana, itu KTP atau paspor atau identitas lain yang memang itu menjadi syarat dan ketentuan misalkan kita masuk ke negara orang lain, seperti itu. Nah, langsung saja, misalkan ada perbedaan tanggal lahir atau hari lahir atau tahun atau bulan. Nah, kan seperti itu. Atau biasanya yang paling sering itu kan rekan-rekan adalah tahun, yaitu dituakan. Nah, maka konsekuensinya apa? Otomatis kan kita harus memiliki bukti bahwa kita yakin tahun lahir kita adalah tahun lahir yang akan kita pakai sesuai dengan dokumen yang sudah kita pakai sekarang untuk kebutuhan bekerja misalkan, seperti ya sudah. Berarti yang perlu dikuatkan adalah pertama kita harus bikin surat keterangan bahwa memang
yang menyatakan lahir kita itu sesuai dengan yang kita kehendaki. Dalam bentuk mungkin surat keterangan dari kelurahan, itu yang pertama. Atau kalau nggak ada, kita hadirkan saksi. Oke, surat keterangan saksi. Surat. Jadi saya lanjutkan, teman-teman. Ketika kita memohon, jadi bentuknya kalau untuk menyesuaikan identitas yang kita kehendaki, yaitu identitas yang sesuai dengan paspor, identitas sesuai dengan kebutuhan kita untuk kita bisa melakukan pekerjaan di luar negeri, kita masuk ke negara lain, itu dengan dokumen yang existing atau dokumen yang masih berlaku sekarang. Maka ketika kita menghendaki untuk merubah identitas yang ada di Indonesia, jadi identitas ini tidak saya khususkan untuk tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, nama juga saya bicaranya itu termasuk identitas. Jadi merubah itu atau menyesuaikan itu, maka kita harus mempertahankan nih, kita punya dasar kuat bahwa memang dokumen yang paspor atau yang kita kehendaki itu adalah memang benar seperti itu. Nah, apa benernya? Yaitu tadi kita bisa diterima bekerja atau kita bisa diterima masuk ke negara orang lain. Nah, gimana caranya untuk menyesuaikan itu? Maka kita harus prosesnya itu minta penetapan. Nah, biasanya Dukcapil itu kan kuncinya kalau misalkan kelurahan nggak bisa, habis gitu akte lahir juga dirasa itu tidak mendukung atau tidak bisa untuk merubah, maka penetapan pengadilan yang akan nanti dijadikan panutan atau pedoman buat beliau-beliaunya yang ada di Dukcapil. Tujuannya untuk merubah ketika data Dukcapil itu, database kita KTP itu sudah ada penguatnya, yaitu putusan atau penetapan pengadilan, maka itu yang mau tidak mau dia harus menyesuaikan. Seperti itulah syarat menyesuaikan. Yaitu tadi, kalau yang namanya pengadilan itu yang paling penting adalah permohonannya untuk apa, yang pertama. Yang kedua adalah alat bukti. Nah, alat bukti itu selain dokumen atau selain saksi juga harus dokumen, atau sebaliknya kan, seperti itu. Jadi harus ada pendukung itu. Nah, gimana misalkan istilahnya, katakanlah dokumen kita nggak mendukung semua ya, otomatis saksi sama dokumen existing ini yang kita pertahankan kan, seperti itu. Yang jelas database yang ada di mana namanya di Dukcapil. Dukcapil itu kan KTP. Kalau paspor itu kan database-nya ada di imigrasi, kantor Kemenkumham. Maka ya itu tadi, kalau misalkan kita diminta untuk selain paspor terus ada dokumen katakanlah pendukung dari Kemenkumham, ya kita minta kayak semacam surat pengantar bahwa memang identitasnya sesuai paspor ini memang benar sudah, kan seperti itu. Karena kan memang dasarnya kita bisa masuk ke negara orang lain itu kan paspor ya, yes. Ya dokumennya ya paspor. Sudah. Nama yang ada di paspor, tanggal lahir yang ada di paspor, bulan lahir, tahun lahir yang ada di paspor, itulah yang benar, seperti itu. Nggak apa-apa, jadi nanti Pak Hakim yang akan menganalisa bahwa memang ini memang tujuannya memang bukan untuk tujuan yang lain daripada untuk jadi tadi melakukan pekerjaan di luar negeri, terus habis gitu bukan untuk tindak kejahatan, kan seperti itu pertama. Nah, yang paling penting kan itu. Jadi insya Allah kalau permohonan kita dukung dengan alat bukti, baik itu saksi, baik itu dokumen pendukung, surat keterangan itu tadi ya, pasti hakim akan mengabulkan, kan seperti itu. Jadi nanti dari hasil putusan itu kita bawa ke Dukcapil untuk menyesuaikan identitas yang ada di KTP. Oke. Jadi berapa lama proses kalau untuk permohonan ke pengadilan? Jadi nanti prosesnya adalah di pengadilan negeri untuk
kaitannya dengan penyesuaian identitas dan sebagainya, itu ke pengadilan negeri itu insya Allah kalau untuk permohonan penetapan maksimal 2 kali sidang. Itu yang biasanya Dialami. kami lakukan. Mm-mm. Jadi yang pertama adalah pemeriksaan dokumen permohonan, identitas pemohon. Kalau dikuasakan ke saya ya nanti saya yang akan membackup itu. Kalau misalkan rekan-rekan atau mbak-mbak pengen berusaha sendiri maju, monggo. Jadi intinya itu tadi pertama adalah tujuan yang mendasari kita, kenapa kita mempertahankan dokumen yang ada di paspor. Intinya bukan untuk tujuan tidak kejahatan. Itu yang pertama, bukan untuk mau mengganggu atau mengganggu ketertiban di negara orang lain, enggak juga kan seperti itu. Jadi itu bisa sebenarnya maju sendiri, ataupun kalau memang mbak-mbak atau rekan-rekan tidak ada waktu untuk itu bisa menggunakan bantuan advokat seperti saya. Tidak harus saya juga, monggo yang dirasa memang bisa atau Dipercaya. capable atau dipercaya atau Dan dekat expert rumah. atau dekat rumah yang expert dengan bidang itu, monggo. Seperti itu. Jadi intinya sebenarnya kalaupun permohonan alasannya bahwa ini agar kita tidak terkena masalah di Hongkong kan juga boleh toh. Sebenarnya bisa. Yang penting intinya itu masalahnya itu masuk akal dan bisa Iya. diterima. Karena kalau dia masuk dengan data yang aslinya dia yang nggak sama, maka itu akan bermasalah Betul. di Hongkong lah. Kalau bermasalah di Hongkong, otomatis kita bisa mengajukan ke Bapak Hakim ke pengadilan bahwa ini supaya tidak terkena persoalan dan permasalahan. Sebenarnya alasan landasannya itu. Tapi ketika kita tadi kan surat dari desa, keterangan, oke. Terus kalau seandainya itu orang desa juga misalnya kita nggak ngerti juga kan, nggak mau, tapi kita punya ijazah yang sesuai dengan nama di paspor atau dua data pendukung yang sesuai dengan paspor, itu sudah bisa juga ya. Tapi tetap tambah saksi apa nggak kira-kira itu? Tetap harus ada saksi. Karena alat bukti di pengadilan itu selain bukti dokumen harus ada bukti saksi seperti itu. Yang menyatakan bahwa itu ya yang benar. Yang benar. Yang bisa ngomong saksi hidup berarti. Betul. Saksi itu ya manusia ya pasti. Betul. Gak mungkin saksi itu. Dan saksi itu statusnya minimal harus yang lebih tua dari kita, karena kan tidak mungkin kalau adik kita waktu dia belum lahir kok bisa menyaksikan kita lahir dulu kan begitu. Atau yang penting umurnya ayah itu, ibu ya, gitu. Umurnya itu harus di atas kita karena bisa menyaksikan pada saat kita lahir itu tahun berapa. Siap. Jadi seperti itu ya. Misalkan itu kaitannya dengan tahun. Kalau kaitannya dengan nama, ya misalkan kan dulu kadang ada orang tua kita ejaannya lama, U jadi OE kan gitu, itu juga bisa jadi masalah. I jadi Y. Iya ya, Hongkong masalah itu. Nah, makanya di Hongkong itu bermasalah. Jadi artinya sebenarnya mereka bisa melakukan sendiri untuk pengajuan permohonan ini ke pengadilan. Nah, biaya, nah ini berkaitan dengan biaya pengajuan ke permohonan secara resmi. Biayanya murah berapa? Kok, murah, nggak sampai jutaan sebenarnya kalau untuk berapa nggak sampai jutaan. Apa tergantung kan standar negara harusnya sama kan. Kalau PNBP sebenarnya biaya resminya itu kalau tanpa ada jasa advokat permohonan itu tergantung radius rumah tinggal ke pengadilan. Radius paling mahal itu biasanya biayanya itu untuk biaya pemberitahuan lah, panggilan sidang dan sebagainya. Itu jadi yang menentukan betul. Paling jauh itu kalau tidak salah untuk biaya panggilan itu 150.000. Itu biaya panggilan tok. Panggilan belum sidang. Termasuk biaya redaksi, biaya pemberkasan dan lain-lain. Ya kalau untuk permohonan itu total paling mahal itu 300.000. Insya Allah kalau nggak 500.000. Nah, ini paling mahal. Ini teman-teman. Kalau mengajukan sendiri loh ya. Kalau mengajukan sendiri 300 sampai 500 dan kalian harus jalan sendiri pastinya. Dan harus menyiapkan itu tadi yang disampaikan. Saksi dan kemudian data pendukung kalau memang sudah ada, dan alasan yang terpenting adalah alasan kenapa pakai yang itu gitu loh. Kenapa sampean pakai yang ada di paspor itu baru oke.
Terus lain hal kira-kira hal-hal yang tidak terduga atau apa dalam pengadilan ada nggak kalau untuk pengajuan permohonan seperti ini? Kalau permohonan saya kira enggak ada. Kalau misalkan semua dokumennya atau alat bukti, saya bilangnya alat bukti, baik itu alat bukti saksi, alat bukti dokumen itu sudah prepare, udah siap semua, ya tinggal jalan sebenarnya. Tanpa harus melibatkan jasa advokat itu bisa kalau untuk permohonan. Tapi pada saat nanti bikin surat permohonannya, ya itu yang ketika jadi surat permohonan itu kan harus kita pembuatan surat permohonan itu sebenarnya pertama adalah kita mengutarakan apa sih alasan kita untuk mempertahankan dokumen paspor yang sudah ada. Siap. Itu yang pertama alasan. Terus yang kedua adalah kita memohon. Jadi permohonannya itu adalah untuk mengabulkan bahwa identitas saya itu yang benar adalah yang sesuai paspor. Itu aja sebenarnya. Jadi alasan dulu, habis gitu permohonan kita apa? Nah, ini yang terkadang teman-teman yang mungkin dirasa itu perlu bantuan jasa advokat atau mungkin terkait redaksi, terkait apa supaya nanti pemahamannya si hakim atau Pak Hakim atau majelis hakim mengerti itu bahasanya, mengerti kaitannya dengan itu lah. Ini yang perlu keterlibatan yang ahli dalam hal ini adalah bisa advokat seperti itu, atau mungkin rekan-rekan punya punya keluarga yang dia lagi sekolah atau kuliah di bidang hukum, monggo silahkan seperti itu. Paralegal itu, paralegal itu masih sekolah boleh ya? Kalau hanya sebatas membantu untuk bikin permohonan redaksinya itu bisa. Tapi kalau untuk beracara enggak bisa. Kalau yang bisa beracara di pengadilan itu harus berprofesi dan sudah punya lisensi advokat. Oke. Begitu teman-teman semuanya, jelas lengkap soal kalian harganya di pengadilan. Nah, sudah dijelaskan. Tapi kalau ternyata pada fakta dan kenyataannya kok angel, kok gak iso, kok bolak-balik, kok ongkone sampai sekian puluh juta, 7 juta, 6 juta, 8 juta, lah silahkan dipikirkan sendiri, silahkan itu dibayangkan sendiri, silahkan kalian berimajinasi kenapa sampai segitu itu saya nggak ngerti. Intinya begini, kenapa mindsetnya rekan-rekan terhadap pengacara, terhadap lawyer, terhadap penasihat hukum atau advokat itu kok mahal? Kembali lagi rekan-rekan, mbak-mbak sekalian, bahwa profesi itu kan tidak semua orang bisa. Yang pertama. Terus yang kedua, sekolahnya seorang profesi itu tidak mudah, tidak cepat, dan juga tidak lama sebenarnya kalau memang yang orangnya luar biasa, expert atau mungkin yang secara apa ya istilahnya itu lek guyonannya itu pokoknya uangnya pinter 3 tahun 4 tahun udah kelar kuliah sarjana hukum plus sekolah profesi seperti itu, seperti saya. Nah itu yang makanya angkanya bervariasi tapi kompetitif, dan apa ya istilahnya sebenarnya advokat itu tidak boleh loh menjamin bahwa ini akan pasti berhasil, bisa. Tidak boleh seperti itu. Karena kembali lagi seperti halnya dokter nggak boleh ngomong sembuh besok. Enggak, yang menentukan sembuh atau tidak itu bukan dokter. Tapi dokter itu kan berupaya membantu meringankan apa yang kita alami sakit. Begitu juga dengan advokat. Ya, profesi saya itu membantu memahamkan, ya minimal paling tidak itu yang teman-teman itu tadinya tidak paham, tidak mengerti, itu sedikit terbantu atas apa yang saya miliki kaitannya dengan keahlian hukum itu tadi. Maka misalkan ada advokat atau ada lawyer atau ada penasihat hukum yang berani menjamin bahwa apa yang kita, itu perlu dipertanyakan itu. Jangan-jangan nanti satu biayanya mahal, yang kedua ketika sudah sepakat di awal katakanlah biayanya A gitu, tiba-tiba dia akan minta lagi kan, seperti itu. Itu yang kadang
bagi kita itu ya sedikit banyaknya menjadikan profesi advokat itu dinilai tidak negatif. negatif. Gitu. Kasarannya kanan kiri oke ya kan gitu. Pokoknya duit toh itu yang kadang itu perjuangan saya ya, selaku advokat yang notabene juga apa ya istilahnya karena ini profesi ya intinya Dan banyak, ini menghidupi anak istri dan keluarga. Nah, Anda berpikir yang berbeda. ya, Oke, gitu aja teman-teman. Normatif jadi Bapak Galih ini sangat normatif ya teman-teman. Bahasanya beda sama saya karena dia memang profesinya di sana. Jadi dia akan mencoba menjelaskan sesuai dengan duduk persoalan dan permasalahan yang memang teman-teman hadapi. Itu didudukkan dulu yang sebagaimana mestinya, terus bagaimana nantinya proses alur perjalanannya pastinya akan seperti itu. Dan itu butuh didiskusikan, butuh disampaikan, butuh diomongkan, butuh dinego-negosiasikan. Apakah kemungkinan itu masih bisa atau seperti apa? Ya begitu ya Bapak Galih. siap. Jadi pada prinsipnya adalah secara hukum peraturan semuanya sama. Nah, tinggal ketemunya sama tadi kan, ketemunya sama orang-orang yang seperti apa, yang bagaimana, itu teman-teman yang akan silahkan menyimpulkan, teman-teman yang akan menilai sendiri, karena kita kan tidak bisa menilai ketika kita tidak langsung berhubungan dengan beliau-beliau mereka, karena advokat ini di seluruh Indonesia juga banyak sekali, tetapi tidak bisa didiskreditkan bahwa setiap advokat itu selalu golek duit dan semuanya. Ya memang profesinya mencari uangnya dengan cara seperti itu kan Pak Galih. Jadi jangan di a priori atau mengeneralisasi sesuatu itu kalau pengacara begini dan begitu. Istilahnya tak kenal maka tak sayang. Dikenal Dikenal dulu orangnya kan begitu. Betul. Jadi kenal, percaya terkait dengan kinerjanya. Jadi saya mohon juga pemahamannya terhadap rekan-rekan semua. Ya memang saya tidak mau juga apa ya istilahnya ngomong bahwa semua orang itu juga sama Anda. Jadi teman-teman ketika punya permasalahan itu juga harus istilahnya itu ya yang penting itu tadi ketemu orang yang tepat, itu aja sih sebenarnya. Ya satu itu terus sama motomu yang tadi, Anda ikhlas halal bagi kami. Itu aja sih sebenarnya. Anda ikhlas halal bagi. Kalau teman-teman ikhlas dengan apa yang disampaikan dan akadnya seperti itu, maka yang kita terima itu akan menjadi halal, karena ini menghidupi keluarga yang harus didapatkan dengan rezeki yang halal pula. Mungkin itu saja ya keterangan untuk perbedaan data dan bagaimana prosesnya di pengadilan dan seperti apa sudah dijelaskan. Mudah-mudahan menjadi pemahaman dan obrolan saya dengan Bapak kali ini memberikan manfaat dan nilai buat teman-teman semuanya. Karena ketika kalian merasa itu sesuatu yang bermanfaat, maka pahala bagi kami. Itu saja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.